Sekarang kita belajar filosofi di balik pitutur ngono ya ngono ning aja. Dasar filosofinya adalah memayu hayuning bawono. Memayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono, indahnya alam, indahnya semesta. Jadi di antara tujuan puncak spiritualitas Jawa itu memayu hayuning bawono. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menetapi nilai kebenaran, norma, etik, adab, tata krama? Tujuannya apa? Biar kehadiran kita menambah indahnya dunia ini. Jangan sampai kehadiran kita justru menghancurkan, merusak. Jadi pastikan kehadiran kita itu nambah indahnya. Karena apa? Alam semesta ini tanpa kita itu sebenarnya sudah indah. Hayuning bawono, sudah ayu, sudah indah. Dengan ritme, dengan hukum alamnya. Semua makhluk setia dengan ritme hukum alamnya. Yang bisa tidak itu hanya manusia. Yang bisa mengacaukan ritmenya, menghancurkan tatanannya itu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Kalau ada yang tanya, kenapa sih Pak kok 24? Yo yang lain libur, masa kita tidak libur? Saya khawatir kena kaidah ini loh. Ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Ya, rajin ya rajin. Tapi ya kalau terlalu rajin juga kan jadinya tidak bagus juga. Kemantepen. Tentang kemantepen ini saya ingat waktu kecil. Saya itu suka baca. Buku apa saja saya baca. Sampai ditegur oleh simbah saya. Kowe iki kok moco terus toyo. Nyebutnya bukan moco tapi sinau. Sinau terus itu. Mbok yo dolan-dolan keluar-keluar itu. Jadi kata beliau ojo kemantepen. Jadi mantep itu bagus, tapi kalau sudah kemantepen itu beda sudah. Jadi kalau sudah ada keberlebihannya, sesuatu yang semula baik bisa saja jadi tidak baik. Dan itu belakangan saya sadari, karena kalau saya ngertinya hanya dunia buku, pastinya saya tidak akan paham dunia luar. Karena hidup ini ya tidak seideal di buku. Dunia nyata kadang punya logikanya sendiri. Saya ingat satu ketika bapak saya ketika saya lupa ada masalah apa itu yang kayak kalian jadinya agak overthinking, agak murung. Terus bapak saya bilang begini, metu ning dalan tontonan wong liwat. Gak cuma kowe sing duwe masalah. Jadi keluarlah ke jalan, lihat orang di jalan itu wira-wiri itu semua dengan masalahnya sendiri-sendiri. Lah ngapain semurung itu kalau ada masalah seolah-olah kita orang yang paling malang di dunia ini? Tidak. Banyak orang lain masalahnya lebih besar dari kita.
Itu gunanya membaca dunia luar. Kadang-kadang kita itu asik dengan diri kita sendiri, baik senangnya maupun susahnya, sampai lupa bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama, termasuk kesedihan. Nah, malam hari ini seputar itu kita akan membahas dengan satu pitutur Jawa yang bagi saya ini filsafat, kalau diurai jadi dalam, yaitu ngono ya ngono ning ojo ngono. Ini saya agak bingung tadi nulisnya gimana, ya pakai O semua apa ada A-nya. Sudahlah, yang penting teman-teman paham ya cara yang dimaksud. Kalau lihat yang bagus sih ojo itu tulisannya aja. Tapi ya yang membacanya ojo. Itu yo-nya itu saya tulis A apa yo yo. Sudahlah yo ya, podo ngerti nih. Kalau kata pepatah Arab itu alim wal alim kafa bil isyarah. Orang pinter dan orang pinter itu cukup dengan isyarat. Tidak harus detail. Dehem saja sudah paham maunya apa. Ya, kita mulai nggih, bismillah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin masih ada yang rooming. Ya, ngono ya ngono, ning aja ngono itu begitu ya begitu. Tapi ya jangan begitu. Ini kalimatnya jadi unik ya. Tapi ini penting menurut saya. Di banyak sesi kan sering saya bilang, di antara jalan untuk kita bahagia itu adalah tahu batas. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kita harus tahu batas kapan berhenti. Kita harus sadar limitnya. Seperti simbah saya tadi, belajar itu tidak jelek. Tapi begitu kita lupa batas, bisa saja yang semula itu bagus, utama, berbalik jadi mudorot untuk hidup kita. Tahu itu bagus, tapi kalau terlalu banyak tahu kadang-kadang tidak bagus. Ada loh hal-hal yang mending kita tidak tahu biar lebih tenang. Tapi begitu tahu, pikiran kita jadi overthinking kemana-mana, jadi ruwet, jadi gelisah. Mending tadi tidak tahu. Ya, dalam banyak hal ya ini. Ini kasuistik, tidak bisa dipukul rata. Makanya bijaksana itu penting. Bijaksana itu ngerti konteks. Jadi tidak semuanya dalil bisa dipakai untuk semua situasi. Oh, yang ini pasnya di situasi ini, yang itu pasnya di situasi ini. Saya khawatirnya dipukul rata misalnya, hidup ini harus ikhlas. Ya kan ikhlas, tapi kan ikhlas itu konteksnya kebaikan misalnya. Jangan, Pak saya kemarin bohong Pak, tapi saya ikhlas Pak bohongnya. Kan ini tidak iso, konteksnya beda. Ikhlas tidak bisa untuk kebohongan. Sama dengan ini. Jadi iya begitu sih. Ngono ya ngono, ning ya ojo ngono. Ayo kita pelajari pelan-pelan pitutur ini ya. Kita awali dari penggal pertamanya, yaitu ngono ya ngono. Begitu ya begitu. Ngono ya ngono ini mengisyaratkan kita terima kok kamu seperti apa. Kita terima kok situasinya begini. Kita tidak menolak kenyataannya. Itu ngono ya ngono. Jadi ini penerimaan realitas. Kalau kalian bicara kalimat ini di depan orang, ngono ya ngono tapi ya ojo ngono. Itu sebenarnya di awal itu kita menerima apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Dan itu sah-sah saja. Saya akui hakmu, saya akui cara pandangmu, saya akui perilakumu. Boleh, memang sah kamu melakukan itu. Nah, itu diterima awalnya, tidak dibantah kok. Jadi fase awal ini bagi saya ini fase penerimaan dan fase netral. Sebelum nanti kita kritisi karena ada kemungkinan batas yang dilanggar.
Tidak kok ujuk-ujuk langsung ditabrak gitu, ndak. Saya terima, ngono ya ngono. Jadi ini kalimat awal ini penting. Kenapa sih Pak kok ndak tiba-tiba ojo ngono? Jadi kan kalau tiba-tiba ojo ngono itu kita tolak 100% sekaligus dirinya. Tapi kan sebenarnya ada yang boleh, itu memang hakmu. Hanya saja kamu berlebihan. Kayak Simba saya tadi, boleh kok saya belajar bahkan bagus. Tapi begitu berlebihan, jadi masalah. Nah, ini penggal pertama. Maknanya penerimaan. Jadi tidak menolak. Aku akui hakmu. Sah kamu melakukan itu. Tapi ning ojo ngono. Ning ojo ngono ini batasan etisnya. Jadi ojo ngono itu menunjuk kamu sudah berlebihan. Ada hal buruk yang mungkin terjadi kalau kamu tidak berhenti. Jadi tindakan yang tadinya sah itu bisa jadi berlanjut jadi tidak etis lagi. Mungkin malah merugikan orang lain. Tidak pantas melakukan itu. Jadi contohnya kamu mau kaya boleh sih, tapi jangan dengan cara korupsi, dengan cara nipu. Jadi kaya itu hakmu, tidak apa-apa. Kalau kamu kerja keras bisa kaya, tidak apa-apa. Ingin pinter juga boleh. Tapi itu yang dimaksud ojo ngono itu, neng ojo ngono itu penggal belakangnya itu batasnya. Jadi di sini berlaku prinsip kewajaran dan keseimbangan. Punya keinginan, punya tujuan itu boleh saja. Tapi tetap cara mencapainya harus benar. Jadi jangan berlebihan. Oke ya. Jadi yang pertama penerimaan, yang kedua baru batasan. Setelah diterima, ditunjukkan batasnya. Itulah ngono ya ngono neng ojo ngono. Ini dalam segala hal. Filsafat ini nanti mirip dengan jalan tengahnya Aristoteles, mirip dengan Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh yang sebenarnya melanjutkan etik model Aristotelian. Jadi yang tidak ekstrim itulah yang baik. Jadi tidak berlebihan. Saya ngambil contoh banyak tadi ya, saya membayangkan ini sebenarnya sehari-hari sering sekali kita temukan. Termasuk hari ini kita akan ada bencana besar, banjir di mana-mana. Itu bagi saya karena banyak orang lupa ngerem. Sehingga banjirnya tidak cuma banjir air kan, kemarin itu banjir kayu. Itu pasti karena lupa ngeremnya. Tidak dikalkulasi kapan kita harus berhenti. Nah itu banyak contoh saya kasih. Perimbangan ngono ya ngono neng ojo ngono. Antara persetujuan dan teguran. Misalnya kalau dalam politik ya. Punya jabatan, mengincar kekuasaan, itu boleh sih. Menggunakan kekuasaan itu boleh, tapi tentu saja jangan digunakan untuk yang negatif. Jangan menindas, jangan memperkaya diri, jangan korupsi. Itu ning ojo ngononya. Kalian juga begitu. Ingin belajar, ingin dapat nilai tinggi, ingin lulus tercepat, terbaik, sah. Tapi jangan dengan cara nyontek saja. Tapi jangan minta jasanya ChatGPT terus. Tapi gitu loh. Itu ning ojo ngono. Ada batasnya. Hubungan asmara itu saya contohkan, bayangan saya ke situ. Yang terbayang kalian mesti minta contoh ini. Cinta ya, suka seseorang ya. Tapi jangan nabrak norma dong. Jangan nabrak tatanan dong. Nah, Pak saya terlalu jatuh cinta Pak. Iya, tapi kan kalau ke situ enggak boleh.
sudah punya pasangan dia. Nah, itu namanya ning ojo ngono. Cintamu ndak salah, hakmu mencintai siapa saja. Tapi ya ojo ngono, dia sudah ada yang punya. Kamu juga sudah ada yang punya, masa masih nyari lagi? Karena ini ning ojo ngono. Oke ya. Baik. Terus, medsos. Orang ngeritik menyatakan pendapat di medsos oke saja, hakmu, itu kebebasan berekspresi, tidak ada orang ngelarang. Tapi ya pastikan manfaat lah, pastikan ada gunanya biar nggak sia-sia. Jangan hanya isinya ujaran kebencian, hoax, cyberbullying, ngapain? Buang tenaga, buang energi. Tidak mentang-mentang bebas berekspresi terus kita lupa batas. Jadi kan sering itu kan ada kasus semacam ini. Pelecehan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Dulu ada ramai sekali kasus itu. Di barat, orang bikin kartun Nabi secara melecehkan. Alasannya kebebasan berekspresi. Alasannya hak. Itu dia hanya sampai ngono ya ngono. Belum nyampe ning aja ngono. Jadi belum sampai pemahaman tentang batas. Kebebasanmu berekspresi itu tentu saja terbatasi juga oleh kebebasan orang lain, termasuk kebebasan orang lain beragama. Tidak bisa kamu sembarangan, kan hak saya mau bikin, iya sih. Tapi ya kalau kamu nabrak orang lain, tentu saja orang lainnya marah. Nanti kalau dia bales, kamu juga jangan marah. Dia kebebasan berekspresi juga nanti balesnya. Nah, itu contohnya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Termasuk saingan bisnis, gaya hidup tertentu. Jadi, iya sih, gaya itu hakmu. Tapi yo jangan sampai ganggu ketertiban orang lain. Pak, saya boleh nggak Pak ngaji pakai celana dalam saja? Kan hak saya. Kan itu iya sih hakmu, tapi yo selain menyusahkan orang lain apa ndak masuk angin kamu di sini. Ini masjidnya banyak AC-nya sekarang. Ya, jadi iya kamu bisa berkostum apa saja. Cuma kan ya ning ojo ngono. Gaya hidup yang manapun. Jadi ning ojo ngono. Jangan sampai ada mudorot dari yang baik-baik yang kamu lakukan. Oke ya, semoga sudah mulai tergambar. Maksudnya ngono ya ngono, ning ojo ngono. Mengapa begitu? Sekarang kita belajar filosofi di balik pitutur ngono ya ngono, ning ojo ngono. Yang pertama, mengapa sih lahir pitutur seperti tadi? Dasar filosofinya adalah memayu hayuning bawono. Ya, ini dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, kalau saya tidak salah ingat. Tentang hamemayu hayuning bawono. Jadi hamemayu hayuning bawono. Hamemayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono, indahnya alam, indahnya semesta. Jadi di antara tujuan puncak spiritualitas Jawa itu hamemayu hayuning bawono. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menetapi nilai kebenaran, norma, etik, adab, tata krama? Tujuannya apa? Biar kehadiran kita menambah indahnya dunia ini. Itulah hamemayu hayuning bawono. Jangan sampai kehadiran kita justru menghancurkan, merusak. Jadi pastikan kehadiran kita itu nambah indahnya. Karena apa? Alam semesta ini tanpa kita itu sebenarnya sudah indah. Hayuning bawono, sudah ayu, sudah indah.
dengan ritme, dengan hukum alamnya. Semua makhluk setia dengan ritme hukum alamnya. Yang bisa tidak itu hanya manusia. Yang bisa mengacaukan ritmenya, menghancurkan tatanannya itu manusia. Maka ayo dipastikan kehadiran kita adalah variabel yang memperindah, bukan variabel yang justru menghancurkan. Ya, seperti tadi saya jelaskan ilustrasi bencana yang kita hadapi sekarang, mungkin karena kita tidak punya filosofi ini atau lupa dengan filosofi ini hari ini. Kita mengejar senang kita saja, mengejar enak kita saja, tanpa mempertimbangkan apakah kehadiranku bagi alam, bagi semesta sekelilingku itu variabel yang memperindah atau menghancurkan. Kan kalau dalam Al-Quran kan sudah diramal oleh para malaikat itu kan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat protes, ya Allah, apa engkau akan menjadikan khalifah orang yang nantinya akan merusak saja di bumi dan mengalirkan darah. Jadi malaikat sudah tahu sebenarnya potensi kelakuan kita besok di muka bumi. Tapi Allah sayang sih sama manusia. Allah itu sangat cinta sama manusia meskipun diprotes para malaikat. Jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu seperti kalau ada orang kok ngeritik orang yang kita cintai, itu kan kita membalasnya, kalian tahu apa, saya yang tahu tentang dia. Ini sebenarnya bahasa cinta sih, belum bahasa kenyataan. Dalam kenyataannya memang manusia sering yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya semoga ayat ini sebenarnya mungkin diturunkan pada Nabi untuk mengingatkan kita, manusia, kalian punya potensi ini loh, potensi merusak dan mengalirkan darah. Hati-hati. Nah, orang Jawa menerjemahkannya hamemayu hayuning bawono. Jadi kebebasan kita tidak boleh mengganggu indahnya semesta. Tindakan bebas kita yang manapun, jadi kaya, jadi pinter, jadi hebat, itu sah jika tidak diiringi kerusakan. Kaya boleh, tapi jangan mencuri, jangan pakai korupsi. Kaya boleh, tapi tidak harus kemudian menghancurkan hutan-hutan. Ini namanya hamemayu ayuneng bawono. Dimaknai juga kepentingan orang banyak harus kita letakkan di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau kita punya kesenangan A, tapi kesenangan ini nabrak banyak kesenangan yang lain, termasuk kesenangan semesta lingkungan di sekeliling kita, kita harus bisa ngeremnya. Ini namanya memayu hayuning bawono. Alah, contoh simpel ya, kalian ini agak desekan malam hari ini. Mungkin banyak yang silo sih, tapi sebenarnya pengen selonjor kakinya. Kalau selonjor rasanya mungkin lebih lega. Tapi kenapa kalian tidak mau selonjor? Kasihan Pak, yang lain nanti kena kaki saya. Banyak yang terganggu nanti. Loh, kalian punya pandangan seperti itu sebenarnya mewakili memayu hayuning bawono. Kalau di skala kecil ini kalian mampu, harusnya nanti di luar juga pertimbangan serupa muncul. Sebelum melakukan apa saja, coba tanya, ini ganggu orang enggak sih? Ada yang terganggu nggak kalau saya melakukan ini? Itu yang disebut hamemayu hayuning bawono. Saya nyetel musik keras-keras kayak gini malam-malam, ganggu nggak sih? Mesinnya nggak terganggu mungkin ya, karena aku gitu loh. Jadi ini namanya hamemayu hayuning bawono. Itulah nanti yang mendasari ngono ya ngono, ning aja ngono. Boleh kok kaya, boleh kok seneng, tapi
hati-hati. Jangan sampai efeknya merusak. Ojo ngono. Baik. Jadi kepentingan diri ketika itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya. Kepentingan orang banyak, kepentingan semesta kita letakkan di atas kepentingan kita. Kalau kebebasan kita pribadi misalnya mengacaukan, menghancurkan, ya tentu saja kita harus bisa membatasinya. Itulah hamemayu hayuning bawono. Baik, ini yang pertama, semoga tidak lupa ya. Di antara amanat kita adalah memperindah alam semesta. Adanya manusia adalah faktor yang mempercantik, bukan faktor yang menghancurkan. Filosofi kedua yang mendasari ngono ya ngono ning aja ngono adalah filsafat tentang eling lan waspada. Ini dulu kita jelaskan panjang lebar waktu kita membahas tentang Semar. Jadi manusia Jawa itu dituntut senantiasa eling lan waspada. Sadar diri, sadar posisi, sadar mental batin kita, sadar tujuan, sadar akibat. Itu eling yang langsung. Jadi kita dituntut senantiasa sadar. Eling itu ketika kita bisa menjaga diri tidak hanyut oleh nafsu dan emosi. Ini namanya eling. Misalnya kita sedang sangat marah misalnya, itu biasanya terus pikiran gelap. Terus teman kita, eling, sadar. Kembalikan akal sehatmu. Itu namanya kemampuan eling. Orang yang eling itu biasanya terkendali hidupnya. Kalau waspada, itu kita mampu menjaga diri ketika ada godaan, ada perubahan. Itu waspada, baik dari luar maupun dari dalam. Kok tiba-tiba muncul pikiran jelek? Itu kita bisa mengendalikannya. Ini tidak boleh mikir jelek ini namanya waspada. Atau dari luar, ada teman ngajak jelek. Tidak boleh ini kayak gini ini. Ini namanya waspada. Orang kalau senantiasa eling lan waspada, tentu saja dia akan sadar batas. Sehingga mudah nanti menerapkan ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi senantiasa sadar. Kayak saya ngomong, saya kadang-kadang kalau ngomong panjang gitu tiba-tiba saya sadar, ini apa teman-teman paham yang saya omongkan? Terus direm. Alah sudahlah kalau tak perpanjang mungkin tambah ngantuk mereka. Ini kesadaran dari dalam. Atau ada godaan dari luar. Distraksi apa gitu yang membuat perhatian kita teralih. Terus jadinya kita tidak waspada. Maka eling dan waspada jadi kuncinya hidup. Ya kalau diuraikan, eling lan waspada itu membuat kita senantiasa sadar, hati kita senantiasa hidup. Kita juga sadar kita tidak sendirian. Jadi kita ini berjaringan dengan orang lain. Kita juga berjaringan dengan alam semesta. Kita sadari kita ini saling terkait. Jangan dikira kalau alam hancur, kita baik-baik saja. Sekarang buktinya kelihatan. Waktu bencana. Jangan dikira kalau kamu hebat, tapi lingkunganmu tidak hebat, terus oke-oke saja. Orang di sekelilingmu itu berpengaruh padamu. Jadi kita ini berjaringan. Ayo kita sadari terus kondisi itu. Ini nanti yang membuat kita jadi ngerem. Sekali-sekali saya pingin agak jahat gitu. Tapi enggak nanti. Gitu berpengaruh ke teman saya. Mau tak prank ini teman saya. Enggak nanti kecewa, persahabatan putus dan lain sebagainya.
Ini berarti kita senantiasa eling lan waspada. Yang pertama maknanya eling itu senantiasa sadar, waspada itu senantiasa awas, tidak lengah. Itulah nanti yang jadi rem, ning aja ngono. Ini dasar filosofi kedua. Ada lagi dasar filosofi ketiga. Meskipun di situ tulisannya 2. Ya, tidak apa-apa ya. Itu kalau pakai kitab kuning itu tulisannya 2 I 3. Maksudnya 3. Ini tentang rasa. Rasa. Dulu juga kita satu sesi bahas rasa ya. Jadi rasa itu bagi orang Jawa tidak sekedar emosi. Tapi rasa itu semacam kompas, semacam sensor. Untuk orang bisa menemukan ini pantas, ini tidak pantas, ini patut, itu tidak patut. Orang Jawa menyebutnya terep, akui orang terep. Kayak tadi kamu ikut ngaji pakai celana dalam saja tidak pantas. Tidak perlu ada undang-undangnya, dirasakan saja tidak nyaman. Oke ya, ini rasa. Jadi dia kompas dalam diri kita. Loh, kalau rasa ini hidup, kita itu tidak perlu terlalu banyak aturan kok. Tidak perlu terlalu banyak harus dikendalikan. Kita itu terkendali. Karena rasa bisa mengendalikan kita. Tidak enak, tidak nyaman. Nah, kayak gini berarti rasa kita masih hidup. Jadi ini lumayan lu kuliah kita dosennya tidak ngabsen. Saya tidak masuk juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi kalau tidak masuk terus kok rasanya tidak pas ya. Tidak nyaman ya. Ini berarti itu yang bunyi begitu. Itu rasa. Jadi ini jadi kunci nanti ketika kita menerapkan ngono ya ngono ning aja ngono. Sebenarnya hak kita sih. Tapi kok tidak enak ya kalau saya serakah diambil semua. Ya sebenarnya legalnya saya bisa sih dapat sih, secara aturan tidak salah, tapi ya mosok. Nah, ini namanya rasa. Jadi ketika rasa itu hidup, rem dalam diri kita juga hidup. Kita bisa, oh ini benar. Kalau ini kebablasan, ini terlalu berlebihan. Rasa itulah kalau dulu kita membahas guru sejati, rasa itulah nanti sumbernya guru sejati. Disinilah nanti berlaku kaedah pengalaman adalah guru yang paling tinggi. Pengalaman itu guru yang paling berpengaruh. Kenapa? Dari pengalaman itu antara lain selain pikiran kita dapat info, rasa kita hidup. Orang yang jarang, misalnya jarang bergaul, jarang berpengalaman, itu mungkin rasanya juga tidak terlalu hidup. Tidak sadar kalau ngomongnya sudah menyinggung orang. Tidak sadar kalau itu nyelekit sih, orang bisa marah kalau gitu. Dia tidak sadar, kita belum terasah pengalamannya. Gitu ya. Jadi tepo selironya kurang. Kenapa? Rasanya belum hidup. Alah Pak, kan yang ngomong saya misalnya. Kalimat-kalimat dari saya sendiri. Resikonya apa saya siap nanggung. Ngapain sih orang peduli amat dengan kata orang. Ini hubungannya dengan rasa. Kalau orang itu rasanya tinggi, tidak mungkin dia tidak peduli dengan pandangannya orang, dengan komentarnya orang. Itu mesti jadi bahan pertimbangannya. Meskipun belakangan kan kita sering bilang, jangan terlalu mudah terpengaruh oleh komentarnya orang. Tapi orang yang rasanya hidup itu ya sulit untuk menerapkan itu. Wong kalian aja kalau bikin postingan apa terus ada orang ngeritik satu saja, kadang kan tidak bisa tidur kan. Aduh, kok ada yang ngeritik. Ini hubungannya dengan rasa. Padahal ya orang bolak-balik bilang tidak apa-apa. Itu yang komen juga iseng saja. Tapi ini rasa tidak bisa dibohongi.
Jadi rasa itulah sebenarnya yang sering mengendalikan kita. Tapi kalau rasanya tumpul, itu berarti kendalinya juga tumpul. Tidak sadar kita menyakiti orang, di tempat semestinya apa, kita malah melakukan apa. Tidak terp, tapi tidak sadar. Tidak pas, tapi tidak sadar. Itu rasa. Akal itu bisa menemukan yang benar, tapi rasa lebih canggih untuk menemukan yang tepat. Kalau pakai bahasa akal misalnya, wah ngaji filsafat ini harusnya jangan 2 jam lah, 4 jam lebih dalam itu. Lebih detail, lebih paham, kan begitu. Itu akal yang bilang begitu. Katanya penting, katanya bagus. Berarti kan harus panjang sesinya, tidak cuma jam 10, kita jam 12 ya gitu. Akal bilang begitu. Tapi begitu rasa masuk, jangan begitu. Apa ya kuat. Wong 2 jam saja bertarung mati-matian biar masih melek. Apalagi 4 jam misalnya. Wong 2 jam saja entah masuk entah tidak. Apalagi 4 jam. Ini rasa yang maju. Jadi ini dasar filosofi yang ketiga. Jadi ngono ya ngono, ning aja ngono. Ning aja ngono itu dikendalikan oleh rasa, dikendalikan oleh eling lan waspada, dikendalikan oleh visi ha memayu hayuning bawana.